Om Swastiastu, semeton. Pagi ini Tiang berada di Bali Mental Health Clinic. Bali Mental Health Clinic di Jalan Imam Bonjol Denpasar bersama Tiang, sahabat Tiang, dan juga seorang dokter spesialis kejiwaan, Dokter I Gusti Rai Wiguno SPKJ. Yeah. Kalau Tiang Iwayan Setiawan SPSJ. Om Swastiastu, Dok. Lajeng pagi, Dok. Pernah kena? Mantap jiwa. Tiang takon Pak Iwan Dok, takon lo dua yang kena. Ini pasien yang bertanya, dokternya sehat. Harusnya dokternya yang bertanya, pasiennya sehat. Di sini kan host. Dok, Tiang langsung saja, Dok. Belakangan ini ya selalu viral gitu, Dok, tentang ya itulah. Tiang, Dok, dalam beberapa kali PT Tiang selalu Tiang sampaikan bahwa Wayan Setiawan ini pasien SPKJ, Dok, lah dari 1 tahun nih sebentar. Ya, makanya Tiang orang-orang bicara ini karena gini harus kebalian dia sih. Nggak, nih ampurong Tiang lebih baik ke tempat kemana seharusnya, salah satunya ke beliau. Konsultasinya kalau masalah kesehatan mental itu ke tempat yang tepat. Nah, walaupun setelahnya karena keterbatasan masalah jarak, Tiang rumah Tiang di Sedang, Tiang cari tempat lebih dekat, Dok, dari tempat ya. Nah, penting teratur. Ya, teratur. Dan Astungkaro nih dokternya bilang sudah mulai menurun ini anunya Tiang. Apa namanya? Gangguan kesehatan itu. Jadi nak Bali itu kadang rai bana bodoh, Dok. Kalau saya sendiri enggak. Saya harus cari solusi apa yang terjadi dengan saya. Nah, itu dari saya, Dok. Nah, tapi dengan semeton-semeton sanetiosan, Dok, yang sudah terjadi kan kita tidak bisa ngomong apa lagi. Tapi yang belum terjadi, Dok, sebagai seorang praktisi ilmu kejiwaan, dalam sudut pandang ilmu kejiwaan, apa sih yang terjadi nih, Dok? Khususnya di Bali yang Dok sampaikan tadi, kejadian bunuh ya, diri. 5 kali peluangnya. Kalau dulu Dok bilang ke Bali itu untuk healing, wisata healing. Sekarang Dok bilang, sampaikan tadi, mohon maaf nih yang sampaikan aja, ya, kalau mau cepat mati bunuh diri ke Bali aja kan ini ironis, Dok. Ini kengken nih, Dok. Ya. Itu data. Ya, by data kan, kompilasi dari clipping. Ya, itu data dari kepolisian. Ya. Belum yang di luar data kepolisian, yang kan tidak ada juga kan yang menabrakkan diri, yang kita anggap sebagai kecelakaan dan sebagainya, mungkin tidak masuk di sana. Tidak terekspos. Dan ada penelitian itu mengatakan memang angkanya akan jauh lebih banyak daripada itu kan karena yang di-report saja ke polisi. Tapi dari data itu memang betul Bali ini provinsi tertinggi, ya, 2 kali lipat dari yang nomor 2 gitu. Nomor 2-nya Jogja 1,6, ya, kita 3 per 10.000, ya. Jadi 2 kali lipat daripada yang peringkat 2. Nah, kalau dari rata-rata nasional kita 5 kali lipat. Berarti kita sudah pasti lolos jadi juara dong, Dok? Ya. Nggak mungkin dong peringkat 2 itu ngejar kita. Betul, artinya jauh sekali. Juara bertahan kita, Dok. Tapi dalam hal yang memprihatinkan kan gitu ya. Terlepas apakah yang bunuh diri itu memang orang Bali, tapi kan saat itu ya memang di Bali. Dan dari data itu ada juga warga negara asing, ada warga lokal Bali, ada bukan orang Bali tetapi bunuh diri di Bali, ya. Artinya kan PR besar itu untuk diri kita. Ya harus kita akui itu data resmi. Ya, mau bilang apa? Ya kan? Tetapi begini loh, itu tuh menyedihkan gitu. Itu kenapa biasanya ya teman-teman wartawan tuh pasti kontak saya, ya kan, atau teman-teman mungkin. Tapi kali ini dari kejadian yang
rame dibicarakan di media yang di jembatan dekat Bangkung ini, saya males bicara. Ini khusus saja Pak Yan aja yang ini saya baru ngomong-ngomong. Dari kemarin saya enggak jawab. Sebentar ya Dek, gitu. Saya pura-pura sibuk aja. Bukan apa, karena saya sebagai psikiater kadang-kadang merasa ini juga apa namanya kok nggak ada gunanya juga lama-lama dibicarakan. Kita kan berharap ada atensi yang khusus. Kita bicara itu kalau cari di clipping, ya kami bicara itu udah dari 2021 waktu pandemi. Saya Pandemi sudah nomor 1. 2022, 2023, 2024, 2025. Saya yakin sekarang kisaran rata-ratanya tuh selalu sekitar 120-an. Jadi jangan kaget kalau tiap bulan ada aja lah kejadian bunuh diri. Bahkan Ya. tiap hari dong. Ya. Tapi kan nggak. Kalau percobaan bunuh diri itu hampir setiap hari ada di dalam rumah sakit. Kan percobaan bunuh diri. Ya, kan? Masih training ya dok ya? Artinya mencoba bunuh diri tetapi masih selamat. Itu kan data yang dikompilasi yang tertinggi itu adalah, kita jangan sebut bunuh diri yang sukses ya, tapi complete suicide. Jadi bunuh diri yang akhirnya meninggal ya. Dan itu angkanya sangat beragam. Ada yang anak-anak 10 tahun paling kecil. Ada yang sampai lansia, ada yang 80 tahun. Yang kalau kita ada kan masyarakat yang bikin joke lah, konyol-konyolan. Asana 80 tahun upin kan ya kayak niki pun meninggal ya gitu. Kok sampai bunuh diri dok ya, berarti ada sesuatu di sana. Nah, kemudian ya kritik juga, kenapa males dong ngomong ya. Gini loh, tadi kan saya diperdengarkan ya sebelumnya komentar dari Pak Wakil Gubernur ya. Wakil Bupati Badung ya, Agus Bota. Bagus, itu ada keinginan ya program-program itu, tapi beliau menyoroti bahwa yang meninggal tuh bukan warga Badung. Pernah nggak kita kepikiran gitu, kok orang dari daerah lain jauh-jauh ke Dukan Bangkung gitu kan, untuk bunuh diri? Bolehlah kalau itu nanti ada yang mengaitkan ke Niskala, silakan ya. Tetapi kalau saya sebagai psikiater ya mudah saja, karena setiap kali kejadian itu selalu disampaikan gitu. Nah, ini kritik saya ya kan, dan saya sudah sering menyampaikan secara terbuka di seminar, salah satu seminar yang digagas alumni Udayana Ikayana. Terus saya sampaikan, saya bahkan bisa mengkompilasi motif ya orang bunuh diri di Bali itu, motifnya itu bisa. Sebenarnya tidak boleh itu bisa. Saya mengambilnya di media. Ya. Kenapa sebenarnya nggak boleh? Itu ada di kode etik jurnalistik yang disampaikan Dewan Pers, ada suratnya tuh tahun 2019, sudah lama. Bahwa misalnya pedomannya bahwa berita bunuh diri itu, kejadian dugaan bunuh diri itu tidak boleh diperlakukan sebagai berita kriminal. Namanya tidak boleh, umurnya tidak boleh, ya. Dari mana institusinya, dia kuliah di mana, kerja di mana, keluarganya siapa. Tidak boleh ada motivasinya, dugaan motivasi kan ini sebenarnya. Apa itu tidak boleh sebenarnya disampaikan. Kemudian yang poin 6 itu khas itu, tidak boleh menyebutkan tempat secara spesifik, tebingnya, jembatannya, gedungnya. Itu saya baca itu dengan literally. Karena apa? Terjadi pengulangan. Dan itu udah sering terjadi kok. Kalau masih ingat nih, kita coba buka clipping lagi. Kan ada kejadian teman sejawat saya, dokter yang meninggal, ya kan? Disebutkan di situ gantung diri, gitu. Ya kan? Dibahas lagi motivasinya, ya kan? Masalah rumah tangga, gitu. Besoknya kan ada kejadian lagi, tepat besoknya, dengan motivasi yang serupa, ada masalah rumah tangga. Karena apa? Terdorong orang yang dengar berita itu, oh saya loh begitu. Apalagi di berita dicantumkan akhirnya bisa mengakhiri penderitaannya, gitu. Ya, dimana semua keluarganya jadi sedih dan sebagainya. Orang itu akan terpicu dengan metode yang sama.
Apalagi waktu itu foto jenazahnya ada, ya kan? Kemudian dikaitkan kerjanya di mana, ya, dibicarakan di publik. Tuh, itu sudah kejadian. Ingat nggak gedung yang loncat di mall, ya kan? Itu di Indonesia. Ya kan? Akhirnya di kota lain ada juga loncat dari mall. Besoknya, 2 harinya. Ini kalau ini kan rame karena sebelumnya ada, ya kan, yang sudah loncat. Sekarang ada lagi di sana. Ya salah siapa? Ya salah kita juga. Ya. Coba kalau di Inggris, kan ada. Coba cari foto kuping saya kalau ada, cari di media di Inggris ada kejadian bunuh diri terjadi, laki-laki perempuan umur sekian, kerja di mana, karena apa? Ya nggak ada. Paling ada dugaan kejadian bunuh diri, bawahnya ada hotline, ya kan? Nah, tanda-tanda ya gejala risiko tinggi untuk bunuh diri apa, supaya kita mengenali. Itu tuh adalah berita kesehatan mental. Dianggap di sana karena mereka sudah paham. Di Jepang saya yakin nggak akan ada. Di sini orang bebas foto jenazahnya dalam bentuk gimana. Itu baru kita ngomongin soal copycat suicide atau Werther ya effect namanya, pengkopian. Ya kan? Orang yang rentan saat ini kita bicara ini ada yang rentan mengalami hal itu. Begitu ada berita itu. Kemarin saya bilang aja, tumben saya komen di salah satu akun yang muncul di saya di Instagram. Akunnya apa? Beritanya kelihatan jembatan Tukat Bangkung bagus sekali pakai drone, ya kan? Suaranya suara menyeramkan. Kayak yang di rumah-rumah hantu. Kan? Captionnya, begitu gagahnya jembatan Tukat Bangkung dan sebagainya. Terus sayangnya sekarang masyarakat mengenal sebagai tempat bunuh diri. Itu kan, ya. Terus kita bicara gimana caranya mencegah supaya tidak kejadian. Ya dengan cara itu sebenarnya sudah kita tidak mencegah. Malah kita ikut mensosialisasikan how to. Mensosialisasikan hal itu. Lalu kita bilang, wah negara tidak melakukan apa-apa. Kita sebagai masyarakat, warga negara memang tidak paham hal itu. Hanya untuk supaya dibagikan ya dengan banyak, viral ya kan. Tahu jawabannya apa? Ini media-media saya kok. Paket-paket saya. Ini kan begitu. Ya, Nah, kan? Saya dalam hati cuma ya saya doakan aja keluarganya, Dek, baik-baik saja gitu. Nanti biasanya kan kita percaya di Bali itu kan karma paler ke Tenjo Jojo ya nan gitu loh. Itu sebenarnya ini upaya bersama gitu. Ya. Jadi sah-sah saja setelah itu kemudian ya ada upaya yaitu supaya tidak kejadian lagi dipasang pagar, jaring, CCTV, boleh-boleh saja, tidak ada ini. Tetapi masalah terbesarnya bukan itu. Pencegahan bunuh diri itu adalah masalah yang kompleks, ya. Jadi penanganannya juga harus tersistematis gitu. Kaget nggak dong kalau Bali jadi tempat ya dengan angka bunuh diri tertinggi? Tidak, karena angka-angka yang lain itu mendukung untuk hal itu. Pertama, angka gangguan jiwa berat ya, schizophrenia ya, yang disalah artikan oleh masyarakat sebagai bodoh ya kan, itu namanya schizophrenia. Angka tertinggi itu di Bali juga. Schizophrenia dong? Iya, tertinggi. Dari udah berapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dari Riskesdas 2018. Dan artinya gapnya dari yang sekian itu yang berobat teratur itu hanya mencapai setengahnya. Tidak setengah itu angka pemerintah. Ya, ngebayang itu 11/1000 rumah tangga itu di Bali schizophrenia. Tidak lagi berobat teratur. Ya, kalau Pak Yan kan bukan schizophrenia, tapi schizophrenia. Kalau saya apa dok? Nah, biar masyarakat tahu. Oh jangan saya yang ini kan kita rahasia dokter pasien kan. Kalau Pak Yan bilang boleh-boleh aja, tapi kan gejala-gejalanya gangguan kecemasan. Saya itu sebenarnya baca-baca kalau di postingan Pak Yan yang bilang begitu, terus lihat orang komentarnya orang-orang nak bodoh dong, ya kan kayak gini. Itu saya terenyuh. Bukan apa-apa. Anising
bodoh lah dan kutip ya, yang tidak mengalami gangguan jiwa berat aja begitu kan. Pernah nggak berpikir kalau yang gangguan jiwa berat bagaimana? Bagaimana Pak Nyoman ya kan dan teman-teman di rumah berdaya itu Pak Made dapat stigmanya ya kan? Itu. Nah, artinya Pak, angka gangguan jiwa berat nomor 1. Narkoba 10 besar Bali. Juara kuda, angka BNN 10 besar. Ya 10 besar itu kan 8 apa 9? juara 8. Masih bisa angka absolut loh ya. bisa ditingkatkan. Nggak, maksud saya gini, angka absolut loh itu. Angka absolut itu jumlah orang. Sedangkan warga Bali ini dibandingkan Jakarta seperberapanya. Iya. Dibandingkan Jawa Barat seperberapanya. Angka absolut 10 besar tuh besar loh di Bali. Iya. Ya kan kalau pemilu aja seberapa persen sih di Bali? Ngaruh kan enggak? Iya, cuma 3% gitu. Tuh, 10 besar tuh ngaruh. Pinjol 10 besar dana di Bali itu dengan jumlah penduduk yang lagi-lagi kecil. Ya. Judi online 10 besar. Semua top rank gitu ya. Ya, top rank artinya masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Ya. Kemudian angka di Bali ini cukup besar juga lansia yang bunuh diri. Ya kan? Lansia. Lagi-lagi karena medianya menampilkan ya kan boleh kita baca. Metode yang sering dilakukan apa? Gantung diri. Pakai selendang. Sesuatu yang kita pakai sembahyang loh. Ya kan kita sembahyang. Mendekatkan diri itu kan hal yang pasti ada di setiap rumah di Bali kayaknya pasti ada selendang. Pasti. Itulah yang dipakai. Kenapa begitu? Ya terkait penyakit kronis. Pernah nggak kita berpikir BPJS itu nanggung semua hal loh? Cuci darah, gangguan jantung, pasang ring, tanggung semua. Tapi apa yang terjadi? Orang meninggal bunuh diri. Berarti kan ya, selain kita ya intervensi fisik, ya kesehatan mental itu perlu. Apakah yang bunuh diri ini secara spiritual jelek, rendah? Enggak, belum tentu. Kita enggak tahu kan. Enggak tahu. Ada kejadian, saya nggak tahu, saya kan hanya baca di berita. Ada yang pemangku kurang spiritual. Artinya kan kompleks, ada hal-hal lain. Banyak hal ya, puzzle di setiap orang tuh berbeda. Nah, itu yang kita perlu tangani. Lalu apa? Yang awal-awal aja lah. Helpline kita harus punya. Hotline. Pernah nggak berpikir ini ada hubungannya dengan pariwisata? Kalau saya jadi warga luar, saya ke sini pasti saya cari ada hotline-nya nggak? Kalau saya kenapa-kenapa saya bisa menghubungi. Ya kan? Call centernya. Call center. Jadi kalau ada itu bukan hal yang baru Pak, di setiap negara di luar itu udah ada, negaranya punya. Ya kan? Nanti kalau ada yang punya keinginan bunuh diri, ya, ini dianggap sama orang tuh lucu gitu. Masa keinginan bunuh diri nelpon? Berarti kan nggak serius bunuh diri loh. Bunuh diri ini kita harus paham ya. Orang bunuh diri itu ada fase-fasenya. Ada fase dia ragu. Itu kenapa orang mau potong pun potong dulu sedikit baru itu kalau di forensik begitu. Ada fase keraguan. Nah, di saat itulah kalau ada hotline, ya, ada support dari orang-orang terdekat bisa selamat. Tuh, helpline kita harus punya kapan? Jangan cuman ya kan wacana saja. Itu nggak nyampe kok pasang CCTV berapa sekian M. 3-4 miliar. Ya itu bagus. Saya nggak bilang itu Bandung hal yang tidak bagus ya. Tapi untuk kaitannya bunuh diri bukan hanya itu yang dibutuhkan. Jadi bisa buat call center dan dananya itu nggak besar juga kan? Ya orang kemarin yayasan mau buat dan sebagainya. Tapi apa ya karena tahu kan lah ya yayasan itu berdasarkan donasi, volunteer, relawan, ya kan. Mereka lelah juga menangani. Kan harusnya pemerintah bisa take over, Dok, menghandle ini. Bisa, ada yang mau enggak? Ya kan? Ini mungkin saya tujukan kepada khusus di Bali ya, pemerintah Provinsi Bali, kabupaten, kota di Bali. Kalau menonton nih ya, nanti atau kalau saya tahu pemimpinnya langsung akan yang sampaikan secara langsung. Dan termasuk tadi dari Bapak Wakil Bupati Badung, Bapak Bagus Ali Subsito juga, beliau sudah menyampaikan bahwa di Badung mudah-mudahan akan segera ada semacam rumah berdaya. Saya pikir
Ya, itu bisa langkah jadi base maju. campnya untuk membuat satu safe house. ya safe kan? house, call centernya, Helpline. helpline-nya kan seperti itu dok. Betul. Nah, ini kita bukan mau usul-usul aja ya kan. Kalau itu mana aja wilayah yang memang mau melakukan. Saya pribadi dan saya yakin juga teman-teman, karena saya ketua perhimpunan ya dokter spesialis jiwa cabang Denpasar, itu kami punya 80-an ya psikiater. Saya yakin teman-teman sejawat saya siap membantu di wilayah manapun. Nggak usah dibayar. Ya. Tuh, nggak usah dibayar. Tapi begini, Kami punya modul pelatihannya, jadi bukan bikin dari awal gitu. Ada modul pelatihannya sudah dan sebagainya. Oh ya, saya juga perlu apresiasi. Ini minggu depan saya baru dikontak, minggu depan ya, Kamis depan kita dipanggil juga sama wakil Bupati Jembrane, Ipat, ya kan? Katanya beliau ini bahkan sebelum kejadian kemarin rencananya. Beliau mau membuat helpline itu. Bahkan Jembrane. Tapi saya belum tahu maksudnya seperti apa dan sebagainya. Menurut saya itu langkah maju. Dan karena data yang tertinggi di Bali itu kabupaten-kabupaten yang banyak ya tinggi angka bunuh dirinya itu Karangasem, Negara, Beleleng. Iya. Itu 3 ya. Jadi kalau Negara, Jembrane mau membuat itu sudah langkah maju. Ya kita bantu kok. Gitu. Ya kan? Orang saya diundang ke Negara aja, kita nggak minta uang bensin kok. Karena itu sebuah kebanggaan juga kalau helpline ini bisa tercipta. Oke, Negara bisa, ya kan, lewat gotong royong, Badung bisa, kan terkoneksi satu sama yang lainnya. Ini terlepas dari soal masalah politik ya, ini kesehatan mental, ini menyangkut hidup orang nih, gitu. Ya, itu harus di luar dari kepentingan ya, lebih tinggi daripada kepentingan politik dan sebagainya. Nah, siapapun ya pemimpin yang memang mau membuat itu, ya kan, itu akan sangat baik. Apa yang bisa kita support, Saya sebagai masyarakat lah, bagian dari masyarakat. Ini dok, saya menyela sedikit dok. Saya pernah mendengar kalau perilaku bunuh diri ini menular dok. Menular dalam artian bukan menular pada Ditiru. orang lain. Nah, saya bilang menular. Kalau ditiru kan oleh pihak lain dok. Umpama si A nanti ditiru si B. Saya pernah dapat cerita dan itu nyata. Saya tidak sebut nama tempatnya. Bapaknya bunuh diri, anaknya bunuh diri, cucunya bunuh diri. Itu menular apa menurun namanya? Menurun dong, menurun. Saya ralat ya, menurun. Nah, ini atau juga bisa meningkat loh. Yang tadinya maksudnya anaknya bunuh diri, orang tuanya terus ikut. Nah, ini dalam rentang waktu sekian dekade dok. Nah, sekian dekade artinya, nak Bali kan masih, mohon maaf ya, percaya yang kenis itu. Nak bidan kak, yo nak mati kene masih. Jadi bapak nih, kesenian bapak, jadi ya. Seperti itu dok. Apakah tidak ada kecenderungan itu? Itu tidak mengagetkan sebenarnya. Kalau dari teori-teori psikologi, ya kan, ya di samping ada kerentanan mungkin dalam hal genetik, ya kan, ada loh kerentanan di mana di otak kita itu lebih rentan ya, namanya zat serotoninnya itu mudah ya, reseptornya tuh udah mudah menurun. Saya justru begini dok, ini saya sampaikan secara terbuka aja kepada audiens, siapapun sebetulnya yang nonton ya. Justru karena saya dengar itu, saya jadi mengurungkan niat untuk lakukan itu. Saya terbuka aja dok. Saya beberapa kali terlintas pikiran untuk itu. Apalagi di saat saya tidak bisa mengontrol kondisi kesehatan fisik saya. Tapi bersyukur saya ingat cerita itu. Karena saya punya, mohon maaf, saya ada anak banyak, 4, saya ada cucu. Saya tidak mau apa yang saya lakukan nanti terjadi pada anak saya, nanti terjadi pada cucu saya, sehingga seperti itu. Ya, artinya ini terbuka dok, saya terbuka karena apa? Saya ingin orang Bali tidak menganggap dirinya tidak
menganggap dirinya baik-baik saja dan abai soal seperti nanti ini. terbebas Ya. gitu kan. Nah, Ya kan? kemarin kan kalau kita baca juga dari para agamawan ya, dari PHDI menyampaikan bahwa sekian tahun, 20 tahun ya kan, itu tidak akan mendapatkan tempat yang baik. Nah ini dalam sebuah wawancara beliau juga menyampaikan, ketua PHDI, bukan hanya yang bersangkutan dok, jadi keluarga juga ya akan menerima karmanya ya kan. Kalau saya berpikirnya bukan hanya dalam hal niskala loh, bukan setelah keluarganya nanti meninggal. Pernah nggak kita berpikir ketika ada kejadian itu di keluarga kita, memang keluarganya nggak berpikir, memang nggak sengsara, memangnya nggak merasa bersalah. Banyak yang konsultasi dengan saya setelah itu ya, pasca ya anggota keluarganya melakukan bunuh diri atau dugaan bunuh diri karena nggak tahu, tabrakan, Mendabrakkan diri. pokoknya dia taunya anaknya lagi bermasalah terus meninggal tabrakan. Kan tidak selalu ada pesan kematian. Begitu aja kita sebagai orang tua akan berpikir. Saya kan punya anak 4. Dapat pengalaman. Kalau itu terjadi pada diri kita, ya kan? Nggak usah nunggu meninggal kita tidak mendapatkan. Sudah 4 dok. Tidak usah menunggu kita meninggal terus kita tidak mendapatkan surga. Saat kita hidup sudah rasanya seperti di neraka, bukan? Ya kan? Itu juga ada nggak yang memikirkan kejadian kemarin keluarganya gimana nasibnya? Ya kan? Itu ada nggak rehabilitasinya pada keluarga? Ada intervensinya? Saya malu loh, saya belajar baca di buku ketika saya belajar ada intervensi pada keluarga pasca kejadian bunuh diri. Ya kan? Perlu kan ada program itu. Kalau enggak ya ada datanya. Pada keluarga itu resiko ya, kemudian juga bunuh diri jauh meningkat pasca kejadian itu. Ya kan? Menimbulkan trauma tersendiri. Jangan sampai yang kalau tadi ya menurun bisa meningkat, nah anaknya dulu lalu orang tuanya. Itu loh yang kita pikirkan. Jadi intervensi ya secara media itu harus baik. Intervensi pada keluarga, kenalan ya, itu juga harus berjalan. Belum pencegahan yang formal. Gini Pak, kalau di Bali ini psikiater kurang lebih ya 87 orang. Sebentar dok. Dari rasio jumlah psikiater itu memadai nggak dok? Kalau dari studi-studi seluruh Indonesia ya tidak memadai. Belum memadai. Artinya kalau di Bali sendiri kalau saya hitung saat ini ada 87 atau 88 orang psikiater ya, dokter spesialis jiwa. Kalau psikolog saya dengar itu psikolog secara umum ya, belum tentu psikolog klinis itu ada 1000-an. Ya. Itu tidak cukup. Seperti tadi pandangannya, gimana kalau di sekolah ada, gimana kalau di Banjar ada, gimana kalau di tempat kerja ada dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh deh Pak. Ya, saya walaupun psikiater, orang bilang kan wah ini psikiater, psikolog nggak akur juga, enggak kok. Saya mendukung ada psikolog ya 1 puskesmas 1. Nggak usah jauh-jauh dulu. 1 puskesmas ada 1 psikolog. Yang kemudian terlink ya ke rumah sakit daerah yang ada psikiater dan psikolog. Saya punya pendapat beda dikit dong. Saya lebih konsen pada generasi muda. Ya, kenapa saya konsen pada generasi muda? Karena permasalahan itu kan dimulai terakumulasi dari muda dong. Dipenam sampai pada puncaknya mereka tidak tahan, menyambil jalan akhir dengan melakukan tindakan konyol, atau mereka terjerumus ke hal-hal lain yang masuk peringkat tadi, contoh narkoba. Kan
seperti yang tadi saya perdengarkan ke Dok, dari Bapak Wakil Bupati Badung, Bapak Bagus Alit Sucipto kan, nanti konselingnya itu di masing-masing SMP itu diupayakan dari psikolog, Dok, dokter jiwa gitulah artinya, apalah itu istilahnya, saya kurang paham. Apa tidak sebaiknya seperti itu? Karena kalau bisa begitu tuh sangat baik, biar nggak salah ya. Ya. Kalau bisa seperti itu tuh sangat bagus. Tapi saya kan berpikir kita perlunya ini dalam 3 tahun ini. Kalau 10 tahun lagi bisa begitu kan bagus. karena saya nih, mohon maaf ya Dok ya, kalau orang tua gitu ya, apalagi manula yang karena dia sakit, bukan saya tidak memiliki empati Dok. Saya abaikan dulu, skala prioritasnya saya abaikan dulu. Saya lebih peduli kepada anak-anak Dok. Karena anak-anak ini adalah tunas-tunas bangsa. Bagaimana jadinya bangsa ini kalau tunas-tunasnya gagal berkembang Dok. Ya, ya. Saya cuman gini loh, saya pandang itu baik. Jadi kita bagus. fokuskan kepada generasi oke, mudanya. sekarang generasi muda. Bagus itu. Tapi apakah itu realistis saat ini? Saya baru bilang psikiater jumlahnya 80. Ya, psikolog itu baru psikolog umum ya, sekitar 1000-an lebih lah. Belum nyampe 1000-an kalau nggak. Apa bedanya psikiater dan psikolog Dok? Psikiater itu kan dokter spesialis Jiwa. Kalau Jadi psikolog? dia jadi dokter, jadi sarjana kedokteran dulu, ya kan, 4 tahun, kemudian jadi profesi dokter 2 tahun, baru dokter spesialis jiwa lagi 4 tahun. Jadi 10 tahun sekolah. Ya, kalau psikolog dari sarjana psikologi dulu 4 tahun, ya kan, kemudian cari profesi psikolog. Jadi bukan dokter, jadi tidak bisa meresepkan obat, tapi bisa intervensi psikologi. Dari psikolog ini pun mereka harus cari spesialis lagi, ada psikolog klinis ya. Jadi tidak semua psikolog juga bisa terapi, tapi ada psikolog pendidikan, ada psikolog sosial gitu, jadi jenis-jenisnya. Nah tadi yang psikolog secara umum itu ya kurang lebih itu 1000-an. Kalau itu bisa psikolog pendidikan di sekolah ya kan, itu penting. Psikolog klinis ya di puskesmas, di rumah sakit daerah. Tapi gini loh, saya mau menyampaikan bahwa pengetahuan kesehatan mental itu tidak hanya dimiliki oleh psikolog sama psikiater. Saya tanya deh, memang pencegahan demam berdarah harus dokter sama perawat ya tahu? Iya. Masyarakat setiap juga orang kan harus tahu. Setiap orang. Saya melangkah lebih maju lagi. Kalau di depan kita ini ada yang pingsan, gitu, apa yang kita lakukan? P3K, penyelamatan RJP. Itu sebenarnya setiap orang, setiap masyarakat tuh harus tahu caranya. Saya tambahin, pengetahuan pencegahan bunuh diri itu harus diketahui oleh semua orang. Bukan psikolog sama psikiater aja. Pak Ian mesti tahu, semua mesti tahu di sini. Tanda-tanda bunuh diri, ya. Tuh. Jadi harus dimulai begitu. Jadi harus lebih maju. Terus kemudian, wah ini anak-anak saya nih yang mesti tahu, Bu. Ada program kesehatan juga. Salah satunya ya, saya penyuluhan ya, di salah satu SMP di Badung. Ya. Salah satu anak ngacung. Dok, ini pengetahuannya sangat baik. Bagaimana cara mengantisipasi stres, apa gejala-gejala, kapan perlu berobat. Kami sudah tahu. Di media sosial sudah banyak, Dok. Yang tidak tahu itu adalah orang tua kami. Jadi jangan ngejek generasi Z ya. Mereka itu pengetahuan kesehatan mentalnya jauh lebih baik, bukan saya ngomong. Penelitian yang bicara. Milenial, Gen Z itu pengetahuan kesehatan mentalnya itu jauh lebih maju daripada baby boomer, generasi X. Tuh. Ya. Mereka malah kasih tahu saya. Tuh kalau bisa nanti penyuluhannya berikutnya diundang orang tuanya, no. Karena mereka itu sudah curhat ke orang tuanya.
ada yang sudah mau konseling ke puskesmas, dihambat. Bukan tidak diandar, dihambat, berhenti. Apain cerita-cerita jeleknya keluarga? Semacam seperti aib ya bagi. Ya. Maaf ya saya bilang nih, di Bali ini kalau orang yang niskala sekali, kalau yang skala sekali. Ya. Orang, saya menganggap sebagian orang di Bali ini merasa tuh lebih dignity, lebih bermartabat kalau sesuatu itu terjadi karena salah hang bedara, Memelik gitu. karena memelik, black magic gitu. Ya. Tuh. Daripada sesuatu yang ya perlu bisa ditangani. Ya kan? Sesuatu yang di cover loh oleh BPJS itu kan lucu, cuman perlu izin aja ya untuk itu. Jadi itu tantangan kita. Jadi apa, perlu kader jiwa di sekolah, di PKK, ya kan, di Banjar, dimanapun, di sekolah, di tempat kerja. Berapa orang di sini yang ya kan para pekerja baru punya masalah yang ada digosipin oleh teman kerjanya. Ada yang sudah konsul ke psikiater, dikasih surat sakit memang perlu ya istirahat, diketawain oleh bosnya. Ya kan? Ada yang nelpon, apa aman nih dok kalau dia bekerja dan sebagainya. Ya. Memang kalau Anda flu terus dikasih surat sakit sama dokternya, bos Anda nelpon, ini aman nggak nih? Enggak, itu namanya stigma kesehatan jiwa itu. Tuh, ya. Jadi harus ada cara, ada solusi bagaimana kita mulai sedikitnya, at least lah kita mengurangi stigma itu. Ya, kalau menghilangkan nggak mungkin dong. Ya, pasti. Mengurangi lah. Mengurangi. Sehingga apa? Setiap orang punya, inilah kader-kader saya nanti yang kita didik nih di SMP. Kami buat komunitas teman baik ya di SMP, SMA. Nanti kan mereka dewasa. Ya kan? Kemudian sudah dilakukan kok oleh pemegang kebijakan kita, cuman belum merata. Adalah konseling pra pernikahan. Sudah di Tabanan sudah dong. Sudah dijalankan kan saya bilang. Di Tabanan dijalankan. Tapi belum merata. Cantin calon belum pengantin. Sebuah kewajiban. Termasuk kesiapan hamil dok. Ya. Calon ibu tuh diperiksa apakah secara gizinya. Semuanya, kesehatan fisik, kesehatan mental, pengelolaan keuangan, ya kan, komunikasi, ya kan. Jangan pre-wedding aja deh, pre-marriage juga perlu dilakukan. Jangan upacara pernikahannya aja dipersiapkan, tapi pernikahannya sendiri dipersiapkan. Tuh kalau kita mau lebih maju lagi, ini kan belum ada anak, ya kan. Anak remaja dulu saya sering konseling sama anak remaja. Tahu mereka bilang apa? Saya sedih. Bahkan saya jadi menanyakan pada diri saya. Kami ini perlunya keteladanan loh. Bagaimana kami bisa patuh, disiplin? Orang tua kami enggak. Bagaimana kami tidak menonton pornografi kalau orang tua saya enggak? Ya, bagaimana kami bisa tekun ya, belajar? Tidak usah pegang gadget dan sebagainya. Orang ibu di rumah begitu. Ya. Setiap hari dia sama psikolog, Pak, nggak akan baik juga. Kalau ya kan keadaan artinya membicarakan kesehatan mental itu menyeluruh seperti itu. Ya kan? Tidak semudah ya sudah kita taruhlah psikolog di situ, taruh psikiater di situ. Tidak semudah itu. Ya kan? Bapak ngomong tadi guru, saya bela juga nih guru. Ya, banyak mereka tuh stres, Pak. Ya, konseling dengan kami, saya jadi tahu permasalahan guru, saya jadi empati dengan mereka. Ngajar sekarang sejam, ya, bikin laporan ngajarnya setengah jam. Mereka banyak disibukkan oleh tugas-tugas administrasi, bukan mengajar. Sama dengan tenaga kesehatan di rumah sakit. Perawat saya itu ketemu pasiennya sekian menit, bikin laporannya lebih lama. Ya kan? Belum lagi mereka harus ngurusin dana bos. Mereka tidak diciptakan untuk jadi administrasi kok.
Ya. Nah, itu beban buat mereka. Nah, kalau Pak Yan bilang ya kan, wah mereka nggak bisa. Oknum-oknum ini mungkin juga lagi stres, Pak. Makanya dia yang harusnya mengayomi anak-anak, ya kan. Jadi kemudian bertentangan dengan hal itu. Ya. Kemudian saya merindukan kalau anak saya tidak disiplin ya dihukum, tapi yang manusiawi, ya kan, diberitahu. Ada guru-guru, saya biarin aja dong. Karena ada video-videonya mereka ngajar anaknya tiduran benar-benar berbaring gitu. Kenapa nanti jadi masalah? Ya, itu namanya mulai jadi karena takut membuat kesalahan kita ini abai jadi kurang peduli. Beda dengan zaman dulu, Dok. Kalau dulu saya murid, ya kan, maaf ya, begitu ada melanggar, saya pernah tuh memecahkan neonnya kelas, ya kan, walaupun tidak sengaja, ya kan, tapi kan salah. Tahu saya bilang apa? Pak, cukup Pak, saya sudah paham, saya salah, saya dihukum aja, tapi jangan beritahu orang tua saya, gitu kan? Itu dah. Bagi kita kan wah bahaya nih kalau saya diberitahu. Nama hukumannya. Dipanggil orang tuanya kan gitu kan. Ya. Kalau sekarang kan beda. Balik. Gurunya dilaporkan. Ya, nanti ayah orang tuanya bawa kelewang. Nah, maksud saya begini. Orang tua nih, saya sebagai orang tua. Ya, sama juga, saya juga orang tua. Kita ini partner dengan guru. Ya kan? Bagaimana di awal itu kita tidak hanya dipanggil untuk nyumbang berapa nanti gitu loh, dana sukarela, tapi ya hal-hal begini bagaimana kita nanti berkomunikasi, ya kan, dan sebagainya. Maaf ya, ini kritik juga, ya kan. Pendidikan gratis enggak, yang kita perlukan adalah pendidikan berkualitas dan terjangkau kan gitu kan, Mbak. Ya, jadi ya. Kalau yang nggak punya ya gratis, kalau yang punya bayar nggak ada masalah kalau menurut saya. Yang penting terjangkau tapi berkualitas. Ya, saya ini bingung sekarang, anak saya mau tamat SMP, saya mau taruh di SMA mana. Kalau pasien-pasien saya, anak-anak SMA datang beginilah, ada yang berhubungan dalam kelas, ada ya, macam-macam saya hafal. SMA ini, SMA itu. Saya kan jadi juga orang tua bingung. Saya mau taruh di mana? Sistem zona bagus, ada baiknya. Anak saya yang SMP jadi tahu wilayah sekitarnya. Oh, ada komunitas yang ada kampung Jawa, anak saya kan sampai 10, ya kan, dia jadi belajar keberagaman. Oh, ada lo kampung Jawa di sana. Oh, ada lo yang Tionghoa di Kutub Barat dengan latar belakang dan permasalahannya yang berbeda. Ada lo, ya kan. Nah, itu yang tidak ditemukan di SD swasta. Tetapi mungkin ya saya nggak tahu karena kalau ngobrol dengan beberapa guru ya memang tidak mencukupi, Pak. Bisa gratis tapi tidak mencukupi untuk berkualitas. Nah, kan? Guru-guru ini takut. Saya nih, anak saya karate, boleh? Wah, tadi saya jadi keceplosan ngomongin sekolahnya ya, tapi nggak apa-apa, ya, biar tahu. Karate misalnya, ya kan? Anak saya karate. Gurunya, anaknya udah kumpul, gurunya nggak datang. Ya kan? Nggak bisa juga kita nyalain, orang nggak dibayar gurunya. Maksud saya baik, kami datang ke kepala sekolah, ya kan? Pak, bisa nggak kami nyumbang, ya kan? Kalau memang beliau nggak ada waktunya, ya kita pakailah, kita sewa guru dari luar, sinse yang ini. Atau kalau beliau ini mungkin jadi lebih bersemangat. Kepala sekolah bilang, nggak boleh Pak, kita nggak boleh memungut lagi gitu. Di luar dari yang sukarela, nanti salah saya nanti jadi temuan. Jadi kan untuk anak saya sendiri. Ya kan? Serba salah. Maka sekarang kan ada, nanti Pak Wayan boleh deh undang ya. Jadi guru-guru sekolah-sekolah swasta yang dulu tuh sudah makin redup, sudah hampir punah gitu. Yang kelasnya cuma ada 1 gitu. Sekarang hidup. Karena apa? Orang tua itu mencari sekolah swasta karena hasilnya ternyata lebih bagus. Mereka cuma punya 2 kelas, tapi gurunya memang betul-betul ya kan dengan dana yang baik. Sekarang hidup lagi. Sekarang dicari sekolah-sekolah yang mungkin zaman kita dibilang, wah nih
hanya anak-anak nakal aja di sana gitu kan. Sekarang itu yang menjadi unggulan, UTBK-nya meningkat. Itu juga perlu dijawab. Kita bicara kejadian bunuh diri itu ya juga berlangsung di sekolah. Tapi saya tidak mau memblame, ini orang kan jadi defensif ya. Iya, di sekolah dan sebagainya. Nanti sekolah perlu kawat. Perlu ya kan? Jadi kita nanti jadi parno, semuanya jadi parno. Jadi semua gedung nanti harus ada kawatnya dan sebagainya. Kan sekarang kayak karena keterbatasan lahan kan jadi meningkat jadi 4 lantai dan sebagainya, gitu. Nah, itu bagaimana setiap murid ya, setiap guru punya pemahaman yang baik ya tentang tanda-tanda bunuh diri, bagaimana memberikan support terhadap hal itu. Guru-guru ngeluh, Pak. Saya sudah dapat pelatihannya, Dok, itu saya yang isi. Kami sudah paham ini, Dok, tapi gimana caranya nanti kami panggil orang tuanya dan mengatakan ini kayaknya anak perlu konsultasi. Tuh. Ya kan? Tersinggung orang tuanya, Dok. Anak dia enggak ada kelainan ini. Enggak salah nih gurunya. Orang anak saya sehat-sehat, saya taruh di sekolah ini kok jadi begini gitu. Nggak gurunya nih menyebabkan, ya kan serba salah gurunya. Ya. Itu dikonsulkan. Kalau di Denpasar itu bisa langsung dikonsulkan, kami psikiaternya datang. Apakah ketemu di puskesmas atau datang ke sekolahnya bisa. Cuman kalau orang tuanya nggak mengizinkan gimana? Nanti kalau udah kejadian buruk baru. Ya. Sekarang gini deh, Pak Yan boleh nih tanya ke UGD di rumah sakit lah yang besar-besar ya. Berapa banyak sih orang pulang paksa sekarang bunuh diri, percobaan bunuh diri, entah minum entah apa, itu nggak mau dirawat pulang karena nggak ditanggung BPJS. Orang yang depresi kemudian kelepasan menyakiti dirinya, yang dijahit kan lukanya aja. Luka fisiknya, luka batinnya nggak dijahit kan? Pulang, komentar keluarga apa? Jangan cengeng, ulian kene kan, lagi mati. Andaikan mencegah bunuh diri itu segampang ngomong begitu aja orang terus batal, Pak. Kan? Tak begitu. Sulit juga, kami sudah berupaya ke BPJS. Betul BPJS ini kan peraturan presiden keluar kan, bahwa artinya cedera karena bunuh diri tidak ditanggung. Cedera karena percobaan bunuh karena diri. menyakiti diri sendiri itu tidak ditanggung. Ya kan mestinya lukanya aja dong yang tidak ditanggung. Ya kan kalau gangguan mental yang menyebabkan melukai dirinya kan ditanggung mestinya. Kan perlu kebijaksanaan kita berpikir kan. Kalau di peraturan presiden itu yang dikeluarkan presiden adalah mengatur luka ya, luka atau cedera akibat menyakiti diri itu tidak ditanggung. Tapi yang menyebabkan menyakiti diri masa nggak ditanggung? Depresi, akhirnya BPJS bilang, oh itu ditanggung. Nah kalau sekarang datang kita ngomongin kasus ya, jangan teoritis. Pak Yan ya, mudah-mudahan tidak, ya kan? Melukai diri. Pak Yan misalnya depresi, kemudian melukai diri, datang ke sana. Wah ini cederanya, Mbak, lukanya nggak ditanggung BPJS, ya kan? Kita jahit. Saya pengen depresi saya diobati, Pak. Bisa nggak? Saya opname kan. Kalau di psikiatri itu adalah harus ya rawat inap. Dokter itu harus menawarkan rawat inap. Kalau keluarganya yang tidak mau, keluarganya tanda tangan bahwa dia yang menolak rawat inap. Itu aturan klinis. Ya kan? Tapi saya tanya ke BPJS, boleh nggak luka fisiknya dia bayar sendiri, nanti untuk penanganan depresinya dibayar BPJS? Nggak bisa. Karena itu kan satu orang, Dok, satu kejadian. Jadi yang bisa itu kalau yang datang tuh depresi, baru ada keinginan bunuh diri, belum melukai diri, itu bisa ditanggung BPJS. Jadi ya itu sering saya sampaikan sebagai pencegahan bunuh diri. Kalau baru sudah mikir-mikir aja, ya kan? Udah keinginan kuat, udah nyari-nyari di internet ya bagaimana melakukan bunuh diri yang tidak menyakitkan gitu.
Nah, itu sudah perlu datang untuk ya dirawat. Tuh. Karena kalau sudah lewat sedikit, telat jadi. Sekarang itu kalau ada keluarganya. Yang teman-teman di IGD, di teman saya, ya teman-teman saya di IGD pasti pernah mendapatkan apa? Orang datang sendiri. Masa orang mau bunuh diri menyelamatkan dirinya ya karena keraguannya itu sudah datang banyak atau ditemukan misalnya oleh warga misalnya, kan bukan keluarga yang antar. Aturan dari BPJS adalah tidak ditanggung. Tapi kalau yang datang sendiri dalam keadaan begitu, apa dokter tidak menangani? Kan ditangani kan, kita nggak pernah nanya-nanya dulu siapa yang nanggung sebagainya. Pasti kami tangani dulu. Akhirnya apa? Dokter terpaksa berbohong. Ya kan? Dibilang oh ini kecelakaan, ini bukan karena menyakiti diri. Supaya yang bersangkutan ini bisa dibantu, bisa di cover. Kan nggak mungkin kami orang datang sendiri ya Pak pulang aja dalam keadaan depresi, kan nggak mungkin. Itu yang terjadi. Terserah kalau setelah tayangan ini saya ya kan kemudian diinvestigasi ya mau kita tolak. Kalau Pak Yan jadi dokternya Bapak nolak kita perbaiki aja pulang itu. Terus kalau pulang jarak 100 meter dari UGD kita dia bunuh diri lagi, menabrakkan dirinya. Itu loh, itu yang kita perlu pikirkan. Jadi ada ide-ide, bisa nggak nih kalau memang pemerintah nggak bisa nanggung kalau yang hal ini, bagaimana kalau pemerintah daerahnya yang nanggung gitu loh. Karena kalau mampu. Iya. Badung mampu gitu umpamanya. Ya, kenapa enggak? Ya. Nggak banyak kok seperti itu. Kalau ditangani dengan benar kan makin kecil, Pak. Dok, ini sekaligus berbagi ya dok ya. Saya tidak menceritakan orang lain. Saya menceritakan saya pada waktu lagi tinggi-tingginya dok. Saya sebut aja, saya datang ke rumah sakit di IGD, dirawat saya sana. Terus saya minta biar dirawat inap dok gitu. Tapi dibilang tidak diperlukan rawat inap. Kan saya merasa ini mohon maaf ya, ini saya sampaikan terbuka saja. Saya pernah pada kondisi kecemasan yang luar biasa. Malam-malam saya bangunkan istri, saya suruh antar ke rumah sakit. Antar ke rumah sakit. Tapi tidak ke IGD dok. Tahu dok kemana? Ke parkiran IGD. Sebegitu cemasnya gitu loh. Ke parkiran IGD, terus diparkir aja diam. Sudah tenang rasanya begitu di parkiran. Ya karena begini, dalam otak saya, kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa itu IGD-nya gitu. Kalau di rumah kan takutnya nggak sampai di IGD. Sama dengan ini mohon maaf ya. Pernah malam-malam pada waktu lagi tinggi-tingginya saya bilang, gangguan kesehatannya lagi tinggi-tingginya. Tensi saya mencapai 180 dok. Saya bawa ke ID rame. Saya bawa ke klinik. Di klinik, Bapak harus segera mendapat penanganan. Gitu kan saya. Pilihannya, rumah sakit Mangunkusumo yang jaraknya sekian menit, dan rumah sakit Windu Husada yang hanya beberapa menit. Lebih dekat. Tapi ramai. Pegawai di kliniknya itu mencoba menghubungi rumah sakit Windu Husada. Disampaikan terus, Bapak ke sana aja, saya ke sana. Saya bilang dari klinik dan memang harus dapat penanganan. Tensi saya 180. Saya nggak pernah tensi 180. Lalu dikasih obat suntik, kemudian obat di bawah lidah itu. Sudah tenang. Tapi habis itu saya nggak mau pulang. Saya bilang, bisa nggak saya dirawat di sini gitu. Ya. Nah, ini gimana nih dok nih? Karena hal yang terjadi pada saya bisa saja terjadi pada masyarakat, pada orang lain. Dan cukup banyak, ya kan? Jadi gini, orang datang sekarang kan ini kaitannya gini loh. Ini masyarakat, rumah sakit atau klinik, BPJS ya, sudah 3 orang nih,
ya kan. Nah, jadi sebenarnya ada ya penyakit-penyakit yang perlu penanganan emergensi di IGD. IGD itu emergensi gitu. Kalau yang tidak emergensi poliklinik kan yang buka pagi sampai malam ya kan. Kalau jam 12 malam ya sudah tutup. Nah, kalau ada emergensi datang ke IGD. Nah, BPJS itu mensyaratkan apa kondisi-kondisi yang termasuk kegawat daruratan. Nah, itu dah, Dok. Nah, jadi ceritanya nih biar masyarakat ya paham. Dikasih kriteria sama BPJS. Kalau yang begini emergensi, ya kan? Hanya yang begini yang nanti ditanggung. Kan kalau masyarakat datang kan tidak perlu bayar. Rumah sakit kan sudah nangani dia. Sudah keluar obat, pemeriksaan dan sebagainya. Baru setelah itu diklaim ke BPJS. Nah, diklaimnya itu bisa 3 bulan setelah Bapak datang ke UGD itu. Nah, kalau tidak sesuai dengan kriteria itu tidak dibayar oleh BPJS. Jadi yang rugi adalah rumah sakitnya. Ya kalau cuma di situ aja, kadang dokter UGD-nya yang disalahkan. Wah, kamu begini. Gitu. Dan kriterianya itu maaf ya, misalnya demam. Tensi lah, tensi saya bicara tensi ya, nih. Tensi. Kalau di IGD harus sekian, baru termasuk gawat darurat. Tapi kan setelah diobservasi sudah bisa menurun nggak? Ya kan? Yang saya tahu demam 39. Gimana kalau 38,7? 38,9 itu namanya. Kalau mau jujur kan orang di GD kan Bapak nggak bisa nih. Tunggu dulu sampai 39. Boy, tunggu step dulu. Kan jadi viral, nih kan? Jadi serba salah. Ya kan hal itu. Jadi itulah yang terjadi. Itu kadang-kadang ya menghambat terjadinya kedaruratan. Tapi benar begitu kan, deh? Halo? Batas anunya? Ya, tensi. Suhu tubuh waktu anakmu cek Aruna itu berapa? Nah, begitu artinya suhunya. Ada aturan-aturan itu yang kadang-kadang kita tidak paham, sehingga yang sering jadi salah paham adalah masyarakatnya bertengkar sama orang-orang IGD-nya gitu. Saya dalam kutip kalau yang itu kan biasanya ditangani gitu kan, ditangani di UGD kan, tidak mungkin tidak ditangani. Kalau sudah menurun dan sebagainya apakah bisa. Tetapi dari segi psikiatri ada juga kondisi seperti itu. Namanya gangguan panik. Ya. Saya ada itu. Takut mati, takut sakit berat, ya, takut tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kalau dalam keadaan begitu bisa tensinya juga meningkat, ya kan? Tapi hanya sementara saat itu saja. Datang ditangani kan, pasti Bapak dicek jantung dan sebagainya kan, ada masalah apa enggak, ditangani. Nah, banyak yang nggak tahu bahwa gangguan panik itu adalah satu kondisi kedaruratan psikiatri. Yang darurat itu bukan hanya jantung. Nah, salah ide bunuh diri itu sudah kedaruratan. Kalau orang datang, aduh saya kok ada keinginan untuk bunuh diri yang sangat kencang ya, yang sulit saya kendalikan. Nah, itu sudah dokternya harus menawarkan untuk opname. Bapak harus opname. Kalau gangguan panik juga seperti itu, perlu penanganan. Walaupun sehat kan, kalau dicek jantungnya baik, semua baik. Tapi perlu ditangani. Kalau enggak, besok Bapak akan datang lagi ke UGD, mungkin ke sana lagi atau ke yang lain. Sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, itu sudah terjadi dengan saya, Dok. Nah, jadi itu perlu pemahaman itu bahwa ada namanya kedaruratan psikiatri. Kemudian saya perlu sambung nih. Berapa rumah sakit daerah sih misalnya kabupaten ya atau kota yang punya ruang rawat psikiatri? Saya tidak tahu, Dok. Jangan-jangan tidak semua punya. Kalau menurut Dok? Jarang yang punya. Atau kalaupun punya dalam waktu yang terbatas. Tidak ada ruang khusus psikiatri dengan perawat yang terlatih, ya kan? Yang ada, setahu saya, rumah sakit Prof. Murah. Di Sanglah, itu ada. Ada ruangan khusus. Rumah sakit jiwa Bangli ada. Rumah sakit jiwa Prof. Bali, namanya sekarang Manah Santi. Rumah sakitnya.
RSJ itu sekarang namanya Manasanti di Bangli. Manasanti. Kenapa rumah sakit jiwa itu identik dengan di Bangli aja, Dok? Kenapa enggak di setiap kabupaten ada RSJ gitu? Enggak, ada ruang perawatan jiwa. Di Mangusado ada? Ada. Mangusado ada. 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 Tapi apakah kemudian ya terlatih semuanya, ya kan? Di Wangaya ada nggak? Ya kan, terlatih semuanya, ada khusus, ya kan? Nah sekarang pun pencegahan bunuh diri itu masuk akreditasi rumah sakit. Jadi jangan sampai ada kejadian di rumah sakit orang bunuh diri. Itu kan bisa terjadi kalau kita tidak aman, ya kan? Kalau ada resiko tinggi bunuh diri, ada nggak ruangan khususnya? Aman nggak di sana? Nah, itu juga kita harus pikirkan. Jadi penanganan bunuh diri itu bisa di mana saja, dari tingkat yang paling awal sampai yang paling akhir. Jangan sampai orang sudah rawat di rumah sakit bunuh diri dia di dalam rumah sakit. Untuk gangguan yang lain misalnya dia mengalami HIV atau gangguan-gangguan kronis lah. Ya kan? Nanti kalau dokter penyakit dalam atau perawat hanya ngecek ya sakitnya aja tanpa ngecek Bapak gimana perasaannya, kan banyak orang sedih gitu kan di sana kan? Oh ternyata ada nih, perlu dikonsultasikan ya kan? Atau dipindahkan ke ruang. Kita ngomong ideal ini. Jadi kelas internasional, kelas dunia itu bukan saja hanya karena alat-alatnya canggih ya, tetapi sistemnya baik untuk hal-hal itu, ya kan sampai orang cuci darah tapi depresi dia gitu, akhirnya pulang meninggal bunuh diri dia, ya kan karena tidak mau memberatkan keluarga. Tapi berdampak nggak pada generasi muda? Iyalah, kalau kakek kita meninggal bunuh diri, masa kita jadi generasi mudanya nggak terdampak? Kalau saya tiba-tiba pagi keluar saya lihat kakek saya, ya kan gantung diri di ini, masa nggak berpengaruh pada diri saya? Jadi semua hal itu berpengaruh. Kak ada yang bilang ya, civilization to die because of suicide, bukan karena murder, bukan karena perang. Ya, tatanan sipil itu bisa musnah karena bunuh diri. Itulah kenapa Jepang kemudian ya kan bersolek, ya kan karena angka bunuh dirinya yang tinggi itu. Sekarang sudah mulai berkurang. Jangan sampai Bali ini kemudian makin ya menggantikan itu. Jepang. Iya, untuk hal-hal itu gitu. Ya. Ayolah perhatiannya pada judi online, ya pinjaman kan? online. Ya, kami itu tuh sudah menjadi diagnosis ya, judi online itu menjadi diagnosis resmi bahwa itu sama halnya dengan kecanduan narkoba. Itu perlu direhabilitasi dari rawat jalan, rawat inap. Itu kami juga push kok BPJS supaya cover. Karena apa? Saat ini kan orang tahunya kecanduan narkoba itu rehabilitasinya sudah gratis melalui badan tersendiri BNN. Kecanduan narkoba, tapi BNN ngurusin kecanduan judi online nggak? Enggak. BNN itu Badan Narkotika Nasional. Mungkin perlu dibuat Badan Korban Judi Online dan Pinjol atau nasional. Ya kalau memang belum di cover, bisa nggak itu di cover BPJS? Kan itu gangguan yang resmi. Ya, jadi di rumah sakit umum atau ya ada program rehabilitasi. Kalau nggak gimana? Berapa banyak orang tua ya atau pasangan norokin ya kan anggota keluarganya yang judi online, apalagi combo judi online tambah pinjaman online, ya kan double attack itu. Double attack yang dua itu. Kalau sudah combo dua tuh, sampai saya tahu orang bisa lo pergi ke notaris bikin pemisahan harta nih. Yang saya pernah nganterin satu orang tua ayah ngurusin anaknya judi online, ya kan sudah berapa kali rehab, kita nyerah juga kan gitu karena combo sama judi online, ya kan? Sekarang gini deh, bapak kan punya anak 3, daripada stres kita ngurusin satu orang yang lainnya jadi terbengkalai. Ini sudah jalan terakhir ini rehab, sekarang sudah dibuatkan pemisahan harta. Jadi kalau dia punya utang bukan tanggung jawab orang tuanya gitu. Nah itu kan harus ada ya aturan-aturan resmi. Kalau judi online kan ya memang sudah ya ilegal, ya kan.
Itu tapi restoran pernah loh ngundang, restoran besar di grup restoran di Bali pernah ngundang saya untuk khusus ngomong sama karyawannya, karena semua karyawannya kayaknya sudah terkena judi online. Begitu saya ngomong siapa di sini yang anggotanya Zeus, wah mereka ketawa kan. Siapa di sini yang ininya Princess, gitu kan. Wah, berarti tahu kan gitu. Itu bahaya, itu bisa nilep uang kantor, bahaya. Ada atasannya yang gajinya 5 kali lipat bawahannya minjem sama gaji bawahannya, ya kan? Nah itu kan sudah masalah, problem. Itu kecil-kecil dulu, lama-lama itu ujungnya ya begitu, bunuh diri dan sebagainya. Pinjol sekarang besarannya ditambah bisa sampai 5M, Pak. Ya kan, saya dengar begitu, saya baca. Masa yang gitu-gitu ditambah, yang gini aja lo sudah susah, ya kan? Tapi kan nggak ada jaminannya itu, Dok. Apa itu? Pinjol itu. Ya, makanya kan pasti terlibat masalah, kan terlibat. Ya kan nggak usah dibayar itu mamanya. Nah itu saya nggak tahu, ya kan? Saya pernah dengar nggak beritanya, tinggal nggak usah dibayar, ya kan? Toh itu nggak resmi. Tapi kan ada pinjol yang resmi sekarang ini. Ya terus apa ada sanksi pidananya? Nah itu saya nggak tahu gimana. Mungkin perlu berikutnya LBH saya juga jadi pengen tahu gitu, dasar hukum. Ya saya akan cari tahu nanti, Dok. Ya itu masalah loh di Bali, dan hampir semuanya kalau saya ketemu gini saya sebut nama ya aplikasinya atau slotnya itu, orang ketawa dong pasti sudah tahu kan. Banyak, bayangkan kita, ya kan saya nggak bisa membayangkan. Dan sekarang anak saya udah bilang, kamu kalau ya pernah fotoan pakai KTP di depan gitu kan, kamu pernah entah judi online, pinjol, pokoknya log WN ya, saya keluarkan dari kakak ya gitu. Mumpung dia belum punya KTP, ya pokoknya kita nggak ada tuh, kedua ketiga pokoknya 1 saya udah selesai, saya bilang begitu. SP1 langsung ya, out ya, ini karena kayaknya nggak mau kita ini, apalagi negara begini, ya kan? Tetapi kok nggak bisa ditutup itu lah oleh pemerintah Menkominfo Digi ini, gimana nih? Nah ini gimana nih? Kok kita mengalih ke soal judol nih? Harusnya kan bisa diblokir akun itu. Sekarang termasuk akun mohon maaf ya, akun itu yang pornografi, judi online itu kan bisa di-ban sebenarnya. Nah saya nggak tahu, saya dengarnya kan karena memang dipelihara. Tapi saya gini loh, ini buat masyarakat ya, entah orang tua, atau anak-anak muda. Ini yang ceritakan adalah orang yang bikin algoritma judi online itu jadi klien saya untuk masalah yang berbeda. Ini dia orang yang bikin algoritma judi online, slot itu pakai algoritma. Dia bilang ke saya, dokter ngeh nggak kalau ada penggerbekan apa? Emang ada mesin slotnya, Dok? Kan mesin slot kan ada kalau di kasino itu kan ada slotnya. Pernah ketemu mesin slotnya? Kan enggak. Jadi kalau cari slot online itu ada di negara bagian Nevada di USA, itu legal. Itu dijagain, diakreditasi mesinnya oleh apa namanya pemerintah federal di sana. FBI gitu. Supaya bukan penipuan. Nah kalau yang merek-merek tadi itu kan nggak ada mesin judi online, mesin slotnya nggak ada. Cuman saya yang buat algoritmanya. Jadi dibuat algoritma sama kayak Instagram, sama kayak apa. Jadi kalau orang main berapa kali menang dulu dia. Kalau taruhannya berapa dia akan menang apa kalah gitu. Buat. Jadi kalau uangnya sisa berapa nanti dibuat hampir menang. Tinggal lagi 1, enggak. Itu ada ilmu psikologinya itu. Di saat hampir menang itu dopamin kita meningkat terus. Nah, sehingga apa? Habis uang kita langsung cari uang di mana ya buat depo, minjem kemana saya? Ya kan? Pak, nah, gitu. Itu depo. Ya, kemudian apa? Kalau habis nggak main lagi. Ini kan bisa kan uang kita habis terus kita nggak main lagi. Sama judol ini kita dapat notifikasi nanti di email atau di WhatsApp. Kamu mendapatkan loyalty reward.
karena kamu main sudah lama dan sebagainya, dikasih Pak, poin di sana, bisa dipakai main 500.000, 600.000, main kan lagi, ya kan? Main gitu lagi, nanti kalah. Dibuat yang roller coaster, bisa menang, tapi nggak ada orang menang ngambil uangnya, nggak ada. Dan berhenti main gitu. Saya berani taruhan, nggak ada. Nah, pasti main lagi, masukkan lagi uang lebih banyak. Akhirnya dibuat lagi begitu, hampir menang terakhirnya. Nah, kan? Sehingga apa? Dia cari depo lagi. Jadi orang yang sudah berhenti main, gimana caranya biar main lagi gitu. Nah, ini orang yang buat algoritmanya. Tuh. Terus dia bilang, terus kamu main judi nggak? Ya enggak lah dok gitu. Mesinnya nggak ada. Memang bisa main game, main apa ceki gitu. Kalau nggak ada uangnya, nggak ada aturannya kan nggak mungkin. Nah judol tuh begitu, nggak ada mesinnya. Jadi dibuat aja itu supaya ada algoritmanya, gitu. Itu kan konyol. Peluang menang kan nggak ada artinya. Oh, pasti kalah kan? Pasti kalah. Ini menarik dok. Tuh. Saya begini dok. Ini dari kita kesehatan jiwa sampai ke judol kita bahas. Kalau ini berlanjut nih sampai seharian kita nggak akan selesai. Ya kan begitu. Saya terima kasih sekali karena ini menyangkut masyarakat banyak. Ini tanggung jawab moral saya. Ya artinya membicarakan bunuh diri itu kita membicarakan semua fenomena sosial. Kan seperti itu. Nah sebelum kita akhiri dok bincang-bincang siang hari ini closing statementnya dok khusus sampaikan kepada masyarakat agar ya masyarakat tuh aware, punya kepedulian sosial lah. Karena pada intinya pada basically kita ini makhluk sosial dok, bukan makhluk individualis. Lurus dok. Jadi tugas ya pencegahan bunuh diri itu adalah tugas semua orang, tugas setiap masyarakat ya, apapun peranan kita. Tugas psikiater, psikolog dan siapapun ya, teman-teman yang mendengarkan itu adalah tugas Anda. Penting sekali kita untuk tahu ya tanda gejala orang mau bunuh diri. Dan kalau ada perubahan-perubahan tidur, perubahan sikap ya, perubahan dalam hal komunikasi, membicarakan ya soal kematian, itu harus ditanggapi serius. Support dia, ajak ya mendapatkan penanganan ya. Kemudian ini adalah kolaborasi ya. Siapapun teman-teman di sini mau mengundang kami ya dari dokter ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa, tinggal ngomong saja. Gak usah bersurat, DM aja boleh ya. Kami akan datang ya kan. Kita sosialisasikan supaya orang ya tahu bagaimana mencegah bunuh diri itu sama baiknya, sama seperti mencegah demam berdarah itu misalnya ya. Nah kita mengharapkan juga elemen-elemen lain, desa adat ya, para agamawan, ayo kita membuat ya sistem terpadu pencegahan bunuh diri ya, kesehatan mental secara umum. Pemerintah kapan nih kita punya ya helpline ya, hotline ya untuk pencegahan bunuh diri yang terlink dengan BPBD, dengan rumah sakit ya, dengan semuanya ya. Mari kita ciptakan ya Bali ini benar-benar ramah untuk kesehatan mental ya, sehingga orang memang nyaman, senang, happy untuk datang ke kita. Orang yang bermasalah menjadi damai ketika datang ke Bali. Orang Balinya sendiri juga nyaman dan damai hidup ya sehari-hari, sehingga kita semua itu bisa ya dalam keadaan sehat mental dan raga ya, seroja, sehat rohani jasmani kan gitu. Jadi itu sehingga kejadian-kejadian ini tidak bermunculan lagi. Dan kalau setelah ini ada kejadian, jangan ikut memviralkan, jangan ikut men-share, maka media-media itu akan berhenti juga menayangkan hal-hal semacam itu. Jangan share ya, jangan mau, bila perlu tidak tertarik gitu ya, cukup tahu oh berarti ada kejadian bunuh diri. Jangan resikukan kesehatan mental kita dengan membaca, dengan menyimak ya hal-hal tersebut. Dan kalau ada orang-orang di sekitar kita yang rentan, cepet ya ambil ya, langkah untuk konsultasi, jangan justru dihambat. Itu barangkali ya.
Semeton pamirsa sareng sami sejebak jagat Bali penonton Wayan Setiawan Channel. Demikian tadi perbincangan Tiang dengan Dr. Ray Wiguno SPKJ ya dari Bali Mental Health Clinic di Jalan Raya Imam Bonyol ya dok ya. Jadi jangan ragu, nanti akan Tiang isi nomor kontak beliau seizin beliau. Siapapun ya kalau punya masalah apapun sampaikan. Dan kalau ada instansi pemerintah, baik pemerintah maupun swasta, yang ingin mengundang dari persatuan ya perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa, silakan hubungi beliau. Karena ini bukan tentang kita, tapi tentang generasi selanjutnya. Kayu semeton sareng sami, sinabridang dumun antuk pramosanti, Om Santi 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 Om Rahayu. Rahayu.